Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kavika. Pada kesempatan kali ini, kakak akan berbagi dengan kalian materi tentang getaran dan gelombang. Tentunya kalian pasti penasaran kan apa itu getaran dan apa itu gelombang. Nah, perlu teman-teman ketahui, materi ini ada di kelas 9 SMP, mata pelajaran IPA Fisika. Oke, sekarang kita mulai pada materi yang pertama yaitu getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui kedudukan seimbangnya. Jadi nih, misalkan kakak punya sebuah bandul yang kakak letakkan, ya kakak ikat, kemudian bandulnya tersebut kakak geser, kakak tarik, kemudian kakak lepas. Kemudian bandul tersebut akan bergerak. Maju, mundur sampai dia berhenti pada keadaan seimbang yaitu diam, sejajar lurus, ya. Nah, yang disebut garis sejajar ini adalah keadaan seimbangnya. Kemudian bandul tersebut bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, itu menghasilkan getaran. Jadi gerakan bolak-balik yang melalui titik kedudukan seimbangnya. Nah, selanjutnya selain kita mempelajari tentang pengertian getaran, kita juga akan mempelajari tentang amplitudo, frekuensi, dan periode. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah jarak simpangan terjauh dari sebuah getaran. Jadi jika kakak tadi diilustrasikan dengan sebuah bandul, jarak dia dari titik kedudukan seimbangnya dengan jarak dia bergerak ke kanan, sejauh mana dia bergerak ke kanan, itu adalah yang disebut dengan amplitudo. Begitupun dengan titik kedudukan seimbangnya dia di garis tengah, kemudian dia bergerak ke kiri. Nah, ini juga disebut sebagai amplitudo, jarak sejauh mana dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan satu getaran penuh? Jadi perlu diketahui oleh teman-teman, satu getaran penuh itu adalah gerakan bolak-balik bandul tersebut yang mana mula-mula dari titik A, B, C, kemudian bandul tersebut balik lagi ke titik B, dan terakhir ke titik A. Itu adalah disebut satu getaran penuh. Dan berarti kalau misalkan setengah getaran, bandul tersebut hanya bergerak dari titik A, titik B, dan titik C. Nah, pintar. Nah, itu adalah setengah getaran. Jadi kalau satu getaran penuh, bandul tersebut balik ke titik semula. Ya, kalau seperempat berarti hanya dari titik A ke titik B. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi. Jadi kalau misalkan kakak ilustrasikan kembali frekuensi itu seperti apa, setiap benda itu memiliki kecepatan bergeraknya berbeda-beda, menghasilkan getarannya juga berbeda-beda. Ada yang benda bergerak dengan kecepatan tertentu menghasilkan getaran sebanyak 200 kali dalam waktu 1 detik. Jadi begitu. Frekuensi itu dikatakan sebagai banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda per 1 detik. Selanjutnya, apa satuan dari frekuensi? Satuan frekuensi adalah getaran per second atau hertz, ya. Hz. Oke? Lalu rumusnya apa? Frekuensi F kecil sama dengan N kecil atau banyaknya getaran dibagi dengan waktu atau T kecil, satuannya second. Setelah berbicara tentang frekuensi, kita beralih membicarakan tentang periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Jadi kalau tadi frekuensi adalah jumlah getaran yang dihasilkan, misalkan 200 getaran, totalnya 200 getaran, itu dalam 1 detik. Itu adalah frekuensi. Sedangkan kalau periode, berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 getaran saja, ya? Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 getaran, 1 kali getaran itu adalah periode. Satuan dari periode adalah second. Lambang dari periode adalah T besar. Rumus untuk mencari periode adalah T besar sama dengan 1 per frekuensi atau 1 per F kecil. Oke adik-adik, masih tetap semangat kan untuk menyimak Kavika? Kali ini kita akan belajar mengenai gelombang. Kalau tadi sudah belajar tentang getaran, sekarang masuk materi selanjutnya yaitu gelombang. Apa itu gelombang?
Gelombang adalah getaran yang merambat melalui media, ya. Kita kenal ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal berdasarkan arah getarnya, ya. Jadi gelombang berdasarkan arah getarnya itu ada dua, ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Bentuknya seperti apa? Kalau yang bentuk longitudinal itu seperti ini, ya. Dia terdiri dari rapatan dan renggangan untuk longitudinal. Sedangkan untuk gelombang transversal itu terdiri dari lembah dan bukit. Oke? Selanjutnya berdasarkan media perambatannya, gelombang juga dibagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambatnya memerlukan media. Sedangkan gelombang elektromagnetik gelombang yang merambatnya tidak perlu adanya sebuah media perambatan. Selanjutnya adalah cepat rambat gelombang. Apa itu cepat rambat gelombang? Kecepatan suatu benda yang bergerak merupakan jarak tempuh per satuan waktu tempuh. Jadi cepat rambat gelombang, lambangnya adalah V kecil, satuannya adalah meter per second, rumusnya adalah jarak dibagi waktu, atau lambda dikali frekuensi, atau bisa juga lambda dibagi periode. Oke adik-adik, setelah kalian paham dengan apa yang Kak Vika jelaskan tadi, sekarang waktunya kita untuk latihan ke soal-soal. Jadi Kak Vika sudah buat beberapa soal, tentunya yang berkaitan dengan materi yang tadi sudah Kak Vika jelaskan. Yuk, sama-sama kita coba kerjakan. Soal pertama, diketahui banyaknya getaran ialah 100. Kemudian waktu ialah 50 second. Yang ditanya berapa frekuensi dan periode getarannya, kita gunakan rumus frekuensi sama dengan N per T. Tinggal masukin ke dalam rumus, 100 dibagi 50. Jadi frekuensinya adalah 2 Hz. Selanjutnya adalah menghitung periode getarannya. Kita gunakan rumus periode sama dengan 1 per F. Kemudian kita masukkan angkanya, periode sama dengan 1 per 2. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu getaran adalah 0,5 second. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Diketahui cepat rambat gelombang adalah 60 meter per second. Kemudian lambda atau panjang gelombang 12 meter. Sedangkan yang ditanya adalah frekuensi gelombang. Jawabnya kita gunakan rumus frekuensi sama dengan cepat rambat dibagi dengan panjang gelombang. Selanjutnya kita masukkan angkanya, frekuensi sama dengan 60 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 5 Hz. Nah, itu tadi materi tentang getaran dan gelombang yang sudah Kak Vika jelaskan. Semoga adik-adik dan teman-teman bisa menjadi lebih paham dengan apa yang Kak Vika sampaikan tadi. Jangan lupa untuk terus berlatih soal untuk mengasah pengetahuan kita tentang materi-materi yang sudah kita pelajari. Semoga apa yang Kak Vika sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa!